Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan saat ini di mana kita semua boleh dikumpulkan dalam keadaan kita masing-masing dimanapun kita berada. Dalam situasi yang sulit sekalipun kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena rohnya lah yang menguatkan kita. Sehingga kita boleh bersama-sama dengan hati yang sukacita, kita mau bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Terlebih lagi, karena momen ini kita sama-sama merenungkan begitu besar kasih Allah bagi kita, yang rela hadir bagi kita sekalian untuk menyelamatkan kita. Mari kita bersama-sama, saya undang mengambil saat teduh kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur, menaikkan doa syukur kita secara pribadi di hadapannya. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu sempurna nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pengharapan akan hidup yang kekal boleh hadir dalam hidup kami setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Oleh karena Engkau telah lahir bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih. Sungguh Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang termulia, Allah yang patut kami puji, kami sembah. Terimalah pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Engkau kudus Tuhan, katakan Engkau kudus.
Segenap hatiku memuji nama-Mu. Segenap jiwaku mau sorakan. Engkau besar Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Then sings my soul. Then sings my soul. My Savior God to thee. How great Thou art. How great Thou art. Yeah. How great Thou art. Then sings my soul. Then sings my soul. My Savior's God to thee. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allah. Katakan sekali lagi, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami mengagungkan, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang setia, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang berotoritas dalam hidup kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada malam ini kami boleh bersama-sama berhimpun Tuhan, untuk kami memperingati akan kedatangan putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Di dalam momen peringatan Natal tahun ini Tuhan, kami sungguh ingin memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, kami merayakannya, memperingatinya di dalam situasi yang tidak biasa, dalam situasi pandemik ini. Tapi Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajar kami dan telah membimbing iman kami Tuhan, untuk melihat Engkau yang lebih besar dari apapun dalam hidup ini, termasuk lebih besar daripada segala situasi kondisi pandemi ini. Sehingga ya Tuhan, Engkaulah yang sebenarnya mendorong kami, menghimpun kami Tuhan, untuk tetap menyaksikan kebesaran akan kuasa, kemuliaan dan kemurahan-Mu Tuhan. Malam hari ini Bapak, kami akan memulai ibadah perayaan Natal kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Kami semua boleh diberkati lewat puji-pujian, lewat firman. Kami semua sungguh Tuhan boleh sekali lagi dikuatkan, diteguhkan iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani pada saat ini. Kiranya Tuhan pakai mereka untuk membawa kami semua di hadirat-Mu, bersuka cita, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
kita mengawali ibadah perayaan Natal pada saat ini hanya dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara dengan penuh kasih setia buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari pada kesempatan saat ini kita bersama-sama mau bersuka cita untuk menyambut kelahiran dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Gita sorga bergema, dunia segemar dan soraklah. Mari kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan, memuji Tuhan Allah kita. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabarlah, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Oh, yang di surga disembah Kristus Yesus. Yang di surga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari bersorak bagi Allah kita. Dunia gemar dan soraklah. Kita naikkan pujian ini. Sama-sama sorakan. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Lihat timbul kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Raja lahirlah. Mari sorakan sama-sama. Dunia gemar dan soraklah, Raja lahirlah. Senang alam dan makhluknya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian.
biasa. Joy to the world. Sama-sama sorakan. Joy to the world. Yes. Haleluya. Joy to the world. Lebih suka cita lagi, katakan sama-sama. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the world. Ya, Yesus yang perintahkan dunia. Yesus yang perintahkan dunia. Dengan anugerahnya ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya, ajaib pun kasihnya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang kita hidup. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya persilakan duduk kembali. Bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama melihat satu persembahan pujian yang dinaikkan bagi kemuliaan nama Tuhan melalui paduan suara gabungan Natal GKI Makassar.
Tuhan menjanjikan suatu saat akan ada penebusan. Penebusan bagi umatnya, manusia yang telah berdosa. Dan inisiatif Allah inilah yang luar biasa dinyatakan dengan sempurna bagi kita melalui pengorbanan anaknya, putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia lahir dalam dunia ini. Harusnya ini bukan cuma kita saja yang mengalaminya, namun kerinduan kita lebih dari semua itu. Kita rindu semua manusia, semua ciptaannya memuliakan Tuhan, mengatakan haleluya, haleluya bagi anak domba. Dan biarlah setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut di hadapan Yesus Kristus, anak domba. Kita naikkan pujian ini sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan. Haleluya bagi anak domba. Berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada yang layak untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ular. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Inilah kami Tuhan. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada yang layak untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Katakan haleluya, 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 haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ular. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, setiap lidah mengaku Engkaulah Tuhan. Oh, oh, haleluya, haleluya, haleluya bagi haleluya, darahnya meneguhkan. Haleluya, amin, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Dia.
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami serahkan pemberitaan firman pada malam ini ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kiranya di momen Natal tahun ini sekali lagi kami boleh dipandu, dituntun untuk mengerti akan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu ini di dalam pertolongan dan anugerah-Mu saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Tema kita pada hari ini adalah memberitakan kasih Allah. Demikian firman Tuhan Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saya ulangi bagian firman Tuhan dari Roma 10 ayat 15 bagian yang terakhir. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemik ini, di mana segala sesuatu kita tahu terasa begitu tidak teratur sepanjang tahun ini, di dalam kehidupan yang kita jalani seperti tahun-tahun sebelumnya tidak sama, maksud saya. Ya, semua terasa begitu menjadi kacau. Dan di dalam situasi pandemik ini, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, manusia sangat membutuhkan berita-berita yang baik. Berita-berita itu tentu saja berita baik yang berkaitan dengan perkembangan dari dunia kesehatan, mengenai vaksin corona misalnya. Berita-berita itu juga adalah berita baik yang kita harapkan berkaitan dengan kebijakan ekonomi yang akan mempengaruhi pergerakan ekonomi kita. Dan kita berdoa dengan penuh harapan bahwa keadaan ini akan pulih sedia kala. Di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan, yang kita harapkan selalu adalah berita-berita yang membawa kabar baik. Mengapa Bapak Ibu? Karena dengan demikian kita bisa melangkah dan menatap hari esok, masa depan dengan penuh optimis, dengan penuh semangat. Dan jika ada kabar baik, maka seolah-olah kalaupun hari ini ada kesusahan, kita tetap bisa kuat untuk menjalaninya. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tapi pertanyaannya, jika kita ada di dalam satu situasi yang seperti apa? Situasi di mana tidak akan ada lagi pengharapan akan pemulihan, di mana kita berada pada situasi kita akan mengalami kemalangan yang tidak berkesudahan. Kita berada pada situasi, kalau boleh saya katakan, tidak lagi dapat terpulihkan atau terselamatkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan situasi apa itu? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi itu adalah situasi kematian. Khususnya situasi kematian tanpa Kristus. Kematian tanpa iman di dalam Kristus. Yang sebagaimana Alkitab
katakan kematian itu adalah kematian dalam penghukuman untuk selama-lamanya, yang kita sebut dengan maut. Di sana tidak akan ada lagi pengharapan akan pemulihan. Di sana tidak akan ada lagi kesudahan akan pemulihan, kemalangan. Maksud saya, yang ada adalah penderitaan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di momen Natal ini kita akan memikirkan akan hal ini. Berita utama Natal adalah berita tentang Tuhan Yesus. Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk satu tujuan, menggenapkan rencana keselamatan Allah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan dunia yang berdosa. Dan Bapak Ibu, di dalam Yohanes 3 ayat 16 jelas mendeskripsikan kepada kita bahwa itulah cara terbaik Allah untuk mengekspresikan kasih-Nya yang besar kepada dunia ini. Dan Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sebagaimana juga tercatat dalam Markus 16 ayat 15, Allah menghendaki supaya berita atau kabar baik ini diberitakan ke seluruh dunia. Oleh karena itu malam ini kita akan melihat Bapak Ibu seberapa penting berita ini harus diberitakan. Kenapa kita harus memberitakannya? Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca ya secara khusus dalam ayatnya yang ke-15, ini adalah kutipan Paulus yang terambil dari Yesaya pasal 52 ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, konteks saat Yesaya menuliskan atau mengkhotbahkan bagian ini adalah konteks yang sangat menyedihkan apa yang terjadi pada Israel, umat Tuhan pada waktu itu. Israel sudah terpecah menjadi dua. Ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Pada waktu itu kerajaan utara telah dibuang ke Asyur sebagai bentuk daripada keputusan Tuhan oleh karena dosa-dosa Israel. Dan bahkan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kerajaan selatan yaitu Yehuda juga akan dibuang ke Babilonia atau ke Babel. Inilah situasi yang sangat-sangat miris yang dialami oleh umat Tuhan. Tuhan sepertinya telah melupakan umatnya. Tuhan kelihatannya sedemikian marah. Seolah-olah mereka di dalam situasi itu berkata dan bertanya, apakah tidak ada pengharapan murka Tuhan akan menjadi reda? Tetapi Bapak Ibu ternyata tidak demikian. Tuhan tidak murka untuk selama-lamanya. Lewat Nabi Yesaya, Allah menyatakan kembali kepada Israel bahwa mereka adalah miliknya. Yerusalem adalah kota pilihannya. Tuhan akan menyelamatkan dan mengumpulkan umatnya. Dengan kata lain, Tuhan akan memulihkan mereka. Saudara, tidak ada berita yang lebih baik di telinga orang-orang yang sudah merasakan murka Tuhan selain berita anugerah bahwa Tuhan mau berdamai dan menyelamatkan.
Bapak Ibu, saya ingat kalau anak-anak saya melakukan kesalahan dan mereka mendapat teguran dari saya. Dan kalau saya sudah sampai kepada tahap atau situasi di mana saya sangat jengkel, saya pasti diam. Dan ketika saya diam, mereka tidak banyak berkata-kata, tapi mereka selalu berusaha untuk melakukan sesuatu yang dimana ingin menunjukkan bahwa oke, maafkan kami, ampuni kami. Dan Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ketika mereka tahu saya berespon terhadap apa yang mereka buat, saya tersenyum. Dan terlebih lagi ketika saya berkata, ya sudah, papi sudah ampuni. Oh saudara, itu ada kelegaan. Ada satu kesukacitaan yang mereka rasakan. Sekali lagi saya katakan saudara, sebagaimana yang dialami oleh Israel, tidak ada berita yang lebih baik yang bisa mereka dengar saudara, selain daripada berita anugerah bahwa Tuhan mau berdamai dan menyelamatkan, memulihkan mereka kembali. Nah saudara, Paulus mengkaitkan pentingnya berita anugerah ini saudara. Berita anugerah pengampunan, pembebasan dan pemulihan ini, khususnya pemulihan Israel dari hukuman mereka, sebagai gambaran dari pentingnya pemberitaan anugerah karya Kristus bagi dunia yang berdosa. Itulah sebabnya di dalam bagian yang kita baca pada malam ini, Paulus mengkaitkannya dengan kitab Yesaya. Jadi berita ini adalah berita anugerah saudara. Berita anugerah yang seperti apa? Saudara, setidaknya ada dua hal berkaitan dengan kitab Roma saudara. Berkaitan dengan bagian yang kita baca. Yang pertama saudara, berita ini menjadi penting, baik dan harus diberitakan karena berita ini adalah tentang Yesus Kristus. Berita Yesus Kristus adalah berita anugerah dari Allah tentang pengampunan dan kelepasan manusia dari belenggu dosa dan upahnya yang adalah kematian kekal. Ini bukan lagi soal ditawan secara politik, ditawan oleh negara lain, ditawan oleh sesuatu yang sifatnya temporal. Tetapi pengampunan dan kelepasan dari belenggu dosa. Pengampunan dan kelepasan dari maut, dari kematian yang kekal. Sebagaimana Rasul Paulus juga sudah berbicara di dalam Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat yang ke-23. Saudara, berita apa sih yang paling dibutuhkan oleh manusia yang berdosa, manusia yang bersalah, manusia yang sudah jatuh putusan menerima murka Allah? Tidak ada yang lain, pengampunan dan pembebasan. Anugerah, sesuatu yang tidak layak untuk diberikan, sesuatu yang tidak layak untuk diterima, tapi diberikan dengan cuma-cuma. Saudara, saya ambil contoh yang lain lagi saudara. Jikalau saudara bersalah kepada saya, ya, apa yang saudara perlukan supaya relasi menjadi lebih baik? Yang ada adalah perkataan dan kerelaan saya untuk menerima dan berkata, saya sudah memaafkanmu, saya sudah mengampunimu. Loh, kok semudah itukah? Cuma begitu saja? Ya, jawabannya adalah cuma begitu saja. Tetapi kalau berkata mudahkah? Tidak mudah. Siapa bilang mudah?
Mudah itu buat yang menerima, tetapi perlu pengorbanan dari yang memberi. Dan yang menerima hanya perlu mempercayai perkataan dan penerimaan baginya. Betul tidak saudara ya? Betul tidak? Selama kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, hukuman dan beban itu tetap ada padanya. Dia mau melakukan apapun, dia mau beri korban apapun, kalau orang yang kepadanya dia bersalah tidak mengampuni, tidak ada gunanya. Maka pengampunan itu sifatnya anugerah, tetapi bukan murahan. Karena orang yang kepadanya orang lain melakukan kesalahan, dia harus terluka, tetap mengingat dia terluka. Tetapi dia bisa memberikan pengampunan. Nah, ini yang pertama saudara. Berita anugerah daripada Yesus Kristus. Manusia sudah memberontak kepada Allah, tetapi Allah mengampuni, Allah menyelamatkan. Ini adalah berita yang besar bagi dunia ini. Yang kedua saudara, berita Kristus Yesus adalah berita anugerah dari Allah, di mana Allah mengumpulkan umatnya dari segala bangsa untuk hidup dalam pemerintahannya yang bukan sementara tapi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan, manusia diampuni dan diselamatkan supaya manusia bisa memiliki persekutuan dengan Allah di dalam kerajaannya yang kekal selama-lamanya. Inilah yang menjamin kehidupan secara total. Disitulah manusia mempunyai keyakinan bahwa sesungguhnya yang terjadi dalam hidupnya tidak di luar daripada kontrol Tuhan. Dia bisa merasa aman, nyaman. Bukan saja karena dia diampuni, bukan hanya karena dia dilepaskan dari maut, tetapi karena sekarang dia berada di dalam otoritas Tuhan sepenuhnya. Dan ketika dia menyadari akan hal itu, maka yang tinggal adalah damai sejahtera Allah. Itulah sebabnya John Piper mengatakan, the presence of hope in the invincible sovereignty of God drives out fear. Pengharapan dalam kedaulatan atau pemerintahan Tuhan yang tak terkalahkan mengusir rasa takut saudara. Itulah sebabnya mengapa berita ini penting. Dan bagi yang memberitakan, yang membawa berita ini, wow, ini sungguh luar biasa. Bagi yang menerima kedatangan pembawa berita ini, suatu hal yang indah. Karena ini anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian yang kita baca, dalam perikopnya, Paulus menekankan, manusia bisa menerima anugerah Tuhan ini lewat iman. Dan iman itu sendiri timbul dan tumbuh oleh karena firman. Di dalam ayat 17 Paulus berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, firman Tuhan yang diberitakan itu harus kristosentris. Ya, berapa waktu yang lalu kita hamba-hamba Tuhan mendapat kesempatan, mendapat anugerah untuk mendengarkan satu seminar tentang khotbah kristosentris. Karena memang mimbar Bapak Ibu, mimbar gereja itu harus dipakai untuk menghadirkan dan menumbuhkan iman. Iman yang mengarah pada pengenalan akan Yesus Kristus. Sehingga apa? Sehingga orang yang datang
kalau dia sudah percaya kepada Yesus, imannya makin diteguhkan dan ditumbuhkan. Khususnya dalam pengenalan akan Tuhan. Dan bagi mereka yang datang belum percaya kepada Yesus, mereka mengenal dan menjadi percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya Stephen J. Lawson mengatakan, God will honor the preaching that honor Christ, but abandon the pulpit that abandon him. Tuhan sangat menghormati dan memuliakan khotbah yang memuliakan Kristus, tetapi menolak mimbar yang mengabaikan Kristus. Pemberitaan tentang Kristus secara verbal itu sangat penting. Lewat kesaksian memang penting. Lewat hidup yang baik memang penting, Bapak Ibu. Tetapi verbal itu juga penting. Kenapa? Karena orang harus mendengar dengan kata-kata siapa Yesus. Nah, inilah dua berita yang penting itu, Bapak Ibu. Anugerah. Anugerah Tuhan menyelamatkan, mengampuni. Anugerah Tuhan mau supaya manusia mengerti bagaimana hidup di dalam pemerintahan dan pemeliharaan Tuhan. Anugerah, anugerah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat semua kisah-kisah Natal, Maria dan Yusuf, Elisabet dan Zakaria, gembala, orang Majus, semua mengacu kepada berita anugerah bagi orang berdosa. Zakaria dan Elisabet mewakili orang saleh, Maria dan Yusuf mewakili orang yang tulus hati. Gembala mewakili orang kecil dan orang yang terbuang. Orang Majus mewakili orang dari jauh, dari bangsa-bangsa asing. Dan semua adalah orang berdosa yang mendapat anugerah dari Tuhan untuk berjumpa dengan Kristus. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mengapa berita ini harus diberitakan? Di dalam pasal 10 ayat yang ke-13 tadi kita baca, dikatakan apa? Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Maka saya mau katakan mengapa berita ini penting untuk diberitakan? Karena kematian kekal mutlak di luar iman kepada Kristus. Dan keselamatan kekal mutlak di dalam iman kepada Yesus Kristus. Artinya yang tidak percaya kepada pemberitaan tentang Kristus, dia binasa. Dan mereka yang percaya pemberitaan tentang Kristus Yesus dan beriman di dalamnya, maka dia akan diampuni, diselamatkan, dipulihkan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mengasihi sesama tidak cukup hanya sampai kita berbuat atau level berbuat baik kepadanya. Berbuat baik itu adalah wujud nyata kita sudah menerima anugerah Tuhan. Berbuat baik itu bisa menjadi jembatan untuk orang datang dan mau mengenal Kristus. Tapi bukan ini ya, barter ya. Kamu terima ya kebaikan saya tapi kamu jadi Kristen ya. Bukan begitu ya maksudnya. Tetapi kita ada hati memang mau membawa orang, memperkenalkan orang pada Kristus. Tapi mungkin kita tidak tahu bagaimana menjembataninya. Tetapi saya mau katakan kasih kepada sesama kita harus sampai kepada level bahwa kita mengasihi jiwanya. Kita tidak mau dia binasa di dalam kematian yang kekal. Tetapi masalahnya Bapak Ibu juga dinyatakan oleh Paulus dalam ayat-ayat kita baca tadi. Bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana dapat percaya jika mereka tidak mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana bisa memberitakan jika mereka tidak diutus? Jadi Bapak Ibu, masalah utamanya adalah kesadaran dan kerelaan diri untuk menjalani misi Tuhan. Disinilah gereja harus selalu mengingat akan missio Dei. Apa itu missio Dei? Missio Dei harus dimengerti. Gereja ada karena misi Allah. Dan gereja ada untuk misi Allah. Jadi gereja bisa berdiri karena ada orang yang memberitakan firman, memberitakan tentang Kristus.
Dan gereja ada untuk meneruskan berita itu dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Itulah sebabnya gereja perlu terus-menerus mengkader jemaat untuk peduli pada keselamatan jiwa-jiwa mereka yang belum percaya. Gereja harus sibuk dengan melatih jemaat untuk membawa orang kepada Kristus. Itulah sebabnya Matius 28 ayat 19-20 menekankan, jadikan segala bangsa muridku. Kenapa? Karena seorang murid adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang yang dibentuk oleh Tuhan, dan orang yang pada akhirnya kembali melakukan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Goal settingnya adalah pergi, kembali memuridkan, membawa jiwa kepada Kristus. Bagaimana memberitakannya? Yang terakhir Bapak Ibu, diterima dalam anugerah, dibagikan juga dalam anugerah. Kalau kita menerimanya sebagai anugerah, kita tahu kita tidak layak juga untuk menerima kebaikan kasih Tuhan. Tapi diberikan kepada kita, maka jangan tunggu, jangan kita tidak bermurah hati membagikan kepada orang lain. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, di Natal pandemik ini kita diresahkan dengan berbagai masalah-masalah, kesehatan, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Tetapi adakah kita resah jika berita kasih dan pengampunan Tuhan tidak sampai kepada orang-orang yang belum percaya di sekitar kita? Entah itu keluarga kita, kerabat, saudara, teman, atau handai taulan. Coba pikirkan Bapak Ibu, betapa senangnya bukan jika seorang mengalami ini. Ketika sakit kronis lalu dinyatakan sembuh. Ketika dililit hutang lalu dinyatakan hutangnya telah dihapuskan. Ketika menghadapi kasus hukum lalu dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Bukankah lebih bersuka cita lagi? Lebih dari karena kelepasan sakit jasmani atau materi. Bukankah lebih bersuka cita lagi jika manusia mendengar bahwa mereka yang harusnya binasa dalam dosa diampuni dan diselamatkan. Kiranya Natal tahun ini sekali lagi menggerakkan kita untuk memberitakan kasih Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, di Natal tahun ini bahkan dalam situasi yang sulit seperti saat ini karena masih pandemik, Tuhan tetap mengingatkan kami bagaimana kami mempunyai panggilan yang istimewa untuk memberitakan kasih Allah. Tuhan, kiranya situasi-situasi yang kami hadapi pada saat ini tidak membuat kami terus hanya berfokus kepada kebutuhan-kebutuhan kami, tapi terlebih utama Tuhan kepada kebutuhan dunia ini akan keselamatan. Oleh karena itu, jikalau ada di antara kami yang belum percaya pada Kristus, masih ragu-ragu bahwa Tuhan mengasihi, mau mengampuni, mau menyelamatkan, biarlah malam ini menjadi malam di mana boleh diteguhkan iman, menerima anugerah itu dari Tuhan Yesus. Dan jikalau ada di antara kami yang mulai meragukan akan anugerah Tuhan, pemerintahan Tuhan dalam kehidupan ini, Tuhan kiranya Engkau kuatkan, Engkau berikan pertolongan untuk kembali percaya pada kuat kuasa-Mu, pada pemerintahan dan pemeliharaan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Papa lagi baca apa? Ajo, Papa lagi baca ini Alkitab. Nah, ini Alkitab nih. Jojo suka gak baca Alkitab? Ya, Pak, males di dalam Alkitab gak ada Superman, Batman gak ada, Iron Man juga. Ya, betul sih Jo.
Di Alkitab itu yang nggak ada tuh Superman, Batman, Iron Man. Nggak ada superhero yang kayak begitu. Tapi ada yang lebih hebat dari mereka semua. Namanya Tuhan Yesus. Dia itu juru selamat. Haji selamat apa itu, Pak? Oh, gini Jo, juru selamat itu ya, dia itu Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kita ini kan Jojo tahu orang berdosa. Nah, tokoh-tokoh tadi kayak superhero Batman nggak bisa nyelamatin kita dari dosa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Jo, ini kan hari Natal ya Jo ya. Jojo tahu gak Natal itu hari apa? Hari lahirnya Tuhan Yesus ya, Pak? Nah, betul, pintar tuh Jo. Nah, di hari Natal ini kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Maka itu kita harus ingat, kita harus memberitakan ya, kasih tahu berita ini, cerita ini kepada semua orang. Iya, Pak. Iya, setuju, hebat ya Tuhan Yesus. Iya dong, Tuhan Yesus tuh hebat. Jo, duduk sini sebentar ya Jo ya. Papa mau pergi keluar sebentar, mau ada perlu beli nih. Beli sesuatu ya Jo, tunggu ya. Aman. Terlepas. Cucu harus ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang supaya mereka tahu kalau Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Halo kok, Halo Om, ini Jojo. oh Jojo, kirain papamu. Ada apa Jo? Semua baik-baik saja kan? Baik Om David sudah sembuh belum dari sakit corona? Om takut nih, sudah sebulan Om di rumah sakit, belum sembuh-sembuh juga. Jangan takut Om, ada Tuhan Yesus, Dia bisa sembuhkan Om asal Om mau percaya Tuhan Yesus. Pasti Jojo dengar dari papa ya? Iya sih, papamu sering cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi Om masih sulit percaya. Jojo, tolong doakan Om ya yang sulit percaya ini. Supaya Om bisa percaya dan bisa percaya sama Tuhan Yesus. Jojo doakan Om supaya Om mau percaya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sembuhkan Om. Terima kasih, Jojo. Jojo mau telepon Aaron ah. Halo. Halo Aaron, ini Jojo. Selamat Hari Natal. Selamat Natal juga. Kau tahu tidak apa itu Natal? Masa sih tidak tahu? Natal itu hari lahirnya Tuhan Yesus. Tuh, tapi Natal kali ini kita gak bisa ketemu ya karena ada virus corona. Tapi Jojo mau bilang kalau Jojo mau maafin Ellen. Loh, maafin apa? Emangnya Ellen salah apa ke Jojo? Jojo tahu loh kalau Ellen sering ambil bang milik Jojo waktu di sekolah. Jojo beneran tahu ya? Iya deh, Ellen ngaku salah. Ellen minta maaf. Ntar Ellen kembaliin barangnya Jojo. Jangan laporin Ellen ke guru ya, please. Gak usah Ellen, semuanya buat Ellen. Tapi Ellen bilang ya kalau mau ambil barangnya Jojo, kata bu guru. Tuhan Yesus tidak suka kalau kita mencuri. Sudah ya, ada orang. Baiklah.
Aduh, hujan lagi, deras sekali. Opa baik Papa. Opa, Oh, Opa lagi ya, baik Papa. Opa bisa, hujannya di luar deras sekali. Apa Opa bisa numpang sebentar di sini ya? Makasih Papa, permisi Opa. Iya, terima kasih banyak. Sini Opa, ayo masuk. Ya, Opa duduk ya di sini. iya. Ini buat Opa, Opa pakai masker ya. Ya. Ini ada handuk dan roti ini buat Opa. Ya, Duh nak, kamu baik sekali. Yang baik itu Tuhan Yesus dia cuma menjalankan perintahnya. Siapa itu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Orang berdosa, hari ini kita merayakan hari kelahirannya. Nak, Opa ini orang yang paling berdosa. Dulu Opa sangat jahat pada orang tua dan istri serta anak-anak Opa. Sekarang Opa tidak tahu mereka di mana. Papa sudah pulang. Sini duduk, Papa. Om siapa ya? Ini Ju. Ini Om kenapa nangis? Jujur cuma ceritakan tentang Tuhan Yesus, langsung opanya nangis. Om nggak apa-apa? Om, orang yang paling berdosa. Inilah hukuman buat Om. Tidak ada satupun orang yang mau menerima Om. Apakah kalian tidak takut saya ini baru keluar dari penjara? Orang tua saya meninggal gara-gara saya, istri dan anak-anak saya. Aduh. Saya pukul dan saya usir karena saya ingin menikah dengan seorang pelacur yang akhirnya menghancurkan semuanya. Karena marah, saya membunuh pelacur itu. Sekarang saya tidak punya siapa-siapa lagi. Saya hidup terlunta-lunta. Iya, nak. Om mau percaya Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan kalau Om mau percaya sama Tuhan Yesus. Nah gini Om, sekarang Om ya habis ini mandi, nanti habis itu kita makan sama-sama ya Om ya. Istri saya sedang masak karena ini hari Natal. Jadi ya nanti ikut ya Om ya, makan ya. Baik. Aduh, terima kasih banyak. Kalian benar-benar baik sekali. Ya nggak apa-apa Om. Yuk mari kita ke situ ya Om ya.
Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur jikalau Natal tahun ini kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk boleh merayakannya. Mungkin setiap kita tidak menyangka bahwa Natal tahun ini tidak bisa dirayakan secara komunal dengan saudara seiman kita, dikarenakan situasi pandemik yang masih berlangsung hingga saat ini. Namun saya percaya, walaupun kita sekarang beribadah secara online, namun kehikmatan Natal tetap hadir di dalam hati setiap kita, umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Kasih yang besar telah datang ke dalam dunia dan memberikan sukacita bagi umat manusia. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, mengingatkan bahwa setiap kita memiliki misi Allah, yaitu memberitakan kasih Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Saya mewakili majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menguraikan firman Tuhan pada malam ini. Terima kasih juga kepada segenap panitia Natal dari Komisi Sekolah Minggu, penata layan yang telah melayani, dan semua tim yang juga terlibat dalam proses rekaman perayaan Natal tahun ini, serta semua jemaat yang sudah mendukung dalam doa dan dana. Akhir kata, saya mewakili majelis dan hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan jikalau saat ini kita telah memasuki bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2020. Bulan di mana kita merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Perayaan Natal tahun ini kita adakan mungkin agak berbeda dari perayaan-perayaan Natal sebelumnya, di mana kalau sebelumnya itu kita rayakan di gereja, kita bertemu satu sama lain, kita saling berjabat tangan, dan bahkan kita saling mengucapkan selamat hari Natal. Tapi tahun ini kita merayakannya di rumah masing-masing bersama keluarga tercinta, mengingat saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Tapi saya yakin itu tidak akan pernah mengurangi makna Natal yang sesungguhnya di dalam hati kita. Kiranya sukacita dan damai Natal terus mengalir dan hadir di dalam hati kita. Tema Natal kita tahun ini adalah memberitakan kasih Allah. Kiranya kita semua dapat bersatu hati dan bersama-sama saling menopang satu dengan lainnya dalam memberitakan kasih Allah kepada sesama dengan dilandasi atas kasih Kristus. Sehubungan dengan Natal tahun 2020 ini, kami dari Panitia Natal mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga adik-adik yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan perayaan Natal pada malam hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para hamba Tuhan, majelis, dan juga seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita Natal senantiasa hadir di dalam hati kita semua. Saya atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan panitia atas kerjasamanya sehingga perayaan Natal pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila dalam persiapan yang telah diadakan ada terjadi sesuatu dan lain hal. Dan biarlah kita saling mengampuni dan hati kita bersukacita untuk memuliakan Allah dalam merayakan Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah sambutan dari saya. Kiranya damai dan sukacita Natal tercurah di dalam hati kita semua. Akhir kata saya ucapkan selamat hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kelahirannya tentunya harusnya mengisi hati kita. Dengan kelimpahan yang ada di dalam hati kita, kita akan terus senantiasa akan bersyukur dan bersyukur atas kasih-Nya. Semua yang lemah akan dikuatkan, yang miskin diperkaya. Tidak ada yang sanggup membatasi kasih Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kita. Sebagaimana drama yang telah disampaikan tadi,
Kita lihat bersama-sama seorang anak kecil bisa menyampaikan firman Tuhan dengan begitu sederhana. Namun tatkala Tuhan melawat hati, tidak ada satupun yang mustahil. Pada saat itu diubahkan untuk menjadi percaya dan kembali ke hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Give thanks. Terima kasih Tuhan untuk kasih dalam hidup kami. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks to the Holy. Thank you, Jesus. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita bersama-sama kita bersuka cita. Kita mau bersama-sama mewartakan kasih Kristus dimanapun kita berada. Naikkan pujian ini bersama-sama dari pulau dan benua. Biarlah pujian bagi nama Yesus Kristus dinaikkan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian sebuah bagi nama Gloria. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan sukacita. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentang Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan
dan berdua dengan sukacita. Dari pulau dan berdua terdengar selalu terus lagu pujian sebuah bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Yes, baik. Kita akan bersama-sama menutup ibadah perayaan Natal GKI Makassar pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Immanuel Te. Saya persilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur malam ini telah merayakan Natal. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang ada di rumah, arahkanlah hatimu, pulanglah, lakukanlah firman, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah, berkat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.